alasan saya untuk mempertahankan kopi, karena kopi Lenca itu cerita dari konsumen ada keunikannya. Saya keliling kampung masih ada 5 pohon kopi peninggalan zaman Belanda. Akhirnya saya punya inisiatif, saya kembangkan. Waktu 2012 kan termasuk belum ada orang yang mengembangkan kopi. Khususnya terus terang saya asli orang Boyolali juga, tapi nggak ada yang mengembangkan. Ternyata di lereng Merapi itu awalnya memang ditanami kopi sama cengkeh sama saudagar kaya raya dari Belanda. Perkenalkan, nama saya Wondo, petani kopi. Tepatnya alamat saya di Kopi Liar Lencoh Melapi, Dukuh Pelalangan, RT 201, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bedanya pohon kopi liar sama yang dirawat, kalau pohon kopi liar Lencoh ini biarpun dirawat tapi tidak 100% dirawat karena tidak dipupuk dengan bahan pupuk kimia, hanya tambahan pupuk kandang aja. Kalau yang dirawat itu kebanyakan setiap 1 tahun 2 kali itu ditambah pupuk kimia. Soal buahnya nanti cenderung lebih besar ke yang dirawat karena ada tambahan pupuk kimia tadi. Keunikan kopi saya dan brand saya itu karena saya memang mengembangkan kopi peninggalan zaman Belanda. Makanya di brand saya itu ada Kopi Liar Lencoh Merapi. Lah terus ada lagi yang janda itu. Lah supaya tamu itu ngopi ada ceritanya juga dan tidak dilupakan. Ternyata di Kopi Liar Lencoh kopi janda kan gitu. Itu sebenarnya kan hanya singkatan aja. Janda itu zaman Belanda. Terus keunikannya juga kopi saya itu tidak pakai pupuk kimia, hanya pupuk kandang. Jadi Kopi Liar Lencoh itu sistemnya saya bikin kopi organik, jadi aman di lambung. Untuk varietas kopi Lencoh itu Arabica, terus yang peninggalan zaman Belanda itu varietasnya Tipika. Jadi Tipika itu kalau roastingnya itu medium, itu rasanya larinya ke fruity atau buah-buahan. Ada juga yang untuk natural terasa di coklatnya. Kalau untuk yang wine itu terasa di buahnya, khususnya buah anggur. Ada juga yang merasakan buah jeruk. Untuk yang lanang piberi itu cenderung ke gurih. Jadi gurih, asamnya tetap ada karena varietas kopi Arabica. Itu cenderung asam tetap ada. Biarpun prosesnya beda-beda itu. Jadi saya juga proses sendiri dari awal, dari petik sampai jadi roast bean atau dasang rai. Nah itu termasuk saya geluti sama istri saya gitu. Saya memutuskan untuk belajar bisnis kopi, ceritanya gini. Itu awalnya saya sebagai chef masakan Eropa, tepatnya di Slopas. Begitu setiap pulang, itu ada nenek-nenek bawa biji kopi gelondong. Terus saya habis pulang kerja tanya, "Mbah, nggowo opo, beton opo?" kan gitu. "Nggowo kopi le, lah dijual di mana?" "Neng Surkono." "Regi pinten Mbah semonten niku?" "Ya paling dikei 10.000, 15.000. 10.000 atau 15.000 itu saya hitung per kilonya 1.000. Hidup saya susah tapi lihat nenek itu kok saya terenyuh, rasanya kasihan. Nah itu makanya terus saya pulang cerita sama istri, kok aku pengen proses kopi ya, tadi ketemu si Mbak kasihan. Lah aku terus semalam nggak bisa tidur itu. Aku hidup susah kok ada yang lebih susah lagi, gimana caranya aku bisa bantu. Lah akhirnya sampai sekarang nenek itu masih ada, dan ceri itu untuk nenek itu saya beli harga per kilonya 15.000 sekarang. Jadi dia terus bilang ke saya, "Le, matur nuwun ya Le, dulu cuma 1.000 kok sekarang kamu kasih uang
paling enggak 150 nyampe 200 lah itu. Makanya saya tekuni, saya harus belajar biar sekarang itu saya proses kopi termasuk udah bisa, tapi belum sempurna. Jadi saya masih tetap belajar terus. Awalnya bikin spanduk. Bikin spanduk saya pajang di pinggir jalan karena jalur pendakian Merapi. Lah ada 1-2 orang yang mulai tanya, apa punya kopi yang organik? Saya bilang belum proses, karena saya belum mulai belajar. Akhirnya spanduk saya lepas lagi, terus saya punya janjian sama tamu di Jogja, tepatnya janjiannya di kafe. Lah kok di kafe itu ada jual biji kopi yang udah disangrai. Akhirnya saya pesan kopi paling pahit dari Boyolali. Lah begitu ngobrol-ngobrol sama barista itu kayak nggak percaya kalau di Boyolali lereng Merapi ada pohon kopi. Lah akhirnya cerita sama manajernya, terus selang 2-3 minggu survei ke tempat sini. Saya sebelum ke Jogja itu udah survei di kampung-kampung itu ada pohon kopi yang peninggalan zaman Belanda. Akhirnya saya minta informasi ke orang-orang yang udah sepuh. Ternyata di lereng Merapi itu awalnya memang ditanami kopi sama cengkeh sama saudagar kaya raya dari Belanda. Karena Belanda hengkang dari Selo sini, pohon kopi itu nggak dirawat atau buahnya nggak ada yang beli. Akhirnya banyak yang ditebang. Begitu ditebang, saya keliling kampung masih ada 5 pohon kopi peninggalan zaman Belanda. Akhirnya saya punya inisiatif, saya kembangkan. Akhirnya saya mulai belajar, itu saya belajar dari teman juga yang di Jogja. Jadi harus petik merah, cara prosesnya yang natural, karena harus dijemur dulu. Habis dijemur yang ngambang itu kan diambil. Lah nanti yang nggak ngambang, yang ngendap itu kopi yang kualitas bagus. Akhirnya saya mulai proses yang natural. Awalnya juga saya proses ada beberapa macam rasa kopi sebenarnya. Tapi sudah saya jalani, yang laku kopi di tempat saya itu yang lanang itu Piberi, terus natural itu sistemnya petik langsung dicuci, diambil yang kualitas bagus langsung dijemur, sama yang wine. Wine itu sistemnya fermentasi tapi tidak pakai bahan kimia, jadi fermentasi alami begitu. Alasan saya untuk mempertahankan kopi karena sudah dikenal. Terus kebanyakan udah pada lengganan. Dari awal sampai sekarang untuk pengiriman ke luar Jawa juga akhirnya tetap saya pertahankan karena kopi Lenca itu cerita dari konsumen ada keunikannya. Pernah sakit lambung tapi minum kopi Lenca itu kok ternyata aman. Terus ada yang pakai jahe, habis minum dia bilang badan seger. Ada juga yang tamu sampai sekarang, itu yang khususnya kopi lanang. Itu mitos atau tidak saya tidak tahu juga, itu menambah stamina untuk kopi lanang. Jadi seperti bawang lanang begitu. Penjualan saya khususnya Boyolali hanya sedikit peminat. Kebanyakan mah dari luar Boyolali, seperti Jogja, Solo, tapi saya juga ngirim nyampe ke Maluku, Banda Neira, pernah ke Sumbawa juga, Kalimantan, Bali, termasuk turis-turis yang biasa naik gunung. Akhirnya dia briefing dulu di tempat saya bikinkan kopi, akhirnya cocok, begitu turun dari gunung, dia langsung beli oleh-oleh untuk dibawa ke Eropa gitu. Itu branding saya memang punya pikiran gimana caranya brand saya itu dikenal orang, tapi saya tidak hanya dari mulut ke mulut. Akhirnya tamu datang terus dimasukkan ke Google. Nah, terus ada yang bilang juga, kenapa enggak sistemnya online jual beli yang di Facebook itu saya enggak. Jadi akhirnya tamu bisa datang ke Kopi Lenca, tepatnya di tempat saya. Itu melalui dia buka Google, ada nomor WhatsApp-nya, lah baru hubungi saya. Untuk kedepannya saya sekarang udah mulai mendekati khususnya saudara-saudara saya. Lah itu untuk mulai menanam pohon kopi. Entah itu 5 pohon, 10 pohon, biar kedepannya stok saya tetap melimpah, bisa mencukupi konsumen yang udah biasa beli kopi Lenca itu.
Pesan untuk anak-anak muda khususnya di Selo Lereng Merapi, kalau memang mau belajar bisnis, mari kita belajar. Asal jangan malu. Contoh yang saya alami waktu 2012, itu saya keliling kampung, bukan hanya kampung di daerah saya. Sampai sebelah kampung ada pohon kopi, langsung saya datangi. Jadi saya rasa itu dulu saya seperti kayak luwak, binatang luwak itu. Tiap ada pohon saya datangi, saya cari yang punya mana. 1-2 hari nggak ketemu, saya datang lagi, kok udah merah-merah nggak diambil. Akhirnya ketemu si pemilik, terus ngobrol harga, saya petik sendiri, akhirnya diperbolehkan. Itu nyampe 5-6 kampung saya datangi waktu 2012 itu. Jadi untuk anak-anak muda, pertama kalau pengen belajar usaha, jangan malu untuk bertanya. Hanya itu saja pesan saya.